Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan serta kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memenuhi undangan Allah, dan ini bagian dari kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kurang lebih ada 4 perkara yang bisa menyambungkan, memelihara dan mempererat silaturahmi di antara kita. Yang pertama, jangan melupakan jasa orang lain, walaupun dianggap kecil jasanya, tapi membawa manfaat bagi semua orang. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tansawul fadla bainakum. Innallaha bima ta'maluna basyirun. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu, orang yang melupakan terhadap jasa orang lain sungguh telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang kufur terhadap nikmat Allah tiada lain akan mengakibatkan datangnya azab yang pedih. Mengapa dianggap kufur terhadap nikmat Allah ketika kita melupakan jasa orang lain? Hakikatnya, orang lain membantu kita sekecil apapun, itu adalah Allah melalui orang tersebut, wasilnya orang tersebut. Mungkin oleh kita dianggapnya rendah, dianggapnya kecil, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita anggap kecil, yang kita anggap rendah, barangkali di hadapan Allah itu sangat luar biasa. Salah satu contoh konkret, di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang senantiasa setiap hari membersihkan tempat ibadah, yaitu masjid. Kalau di zaman sekarang disebutnya marbot. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kemana si Fulan? Saya tidak melihat beberapa hari ini. Lalu para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, si Fulan telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah menegur para sahabat, kenapa kalian tidak memberitahukanku bahwa si Fulan telah meninggal?
Para sahabat memiliki alasan, karena pada saat itu orang yang selalu membersihkan masjid ini meninggalnya pada saat malam hari. Para sahabat takut mengganggu ketika memberitahu kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW menegur para sahabat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, di manakah dia dikuburnya? Saya antar. Lalu para sahabat mengantar Rasulullah SAW ke tempat orang tersebut dikubur. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan orang tersebut. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, dari kisah tersebut mungkin di antara kita ada orang yang menganggap rendah, ada orang yang menganggap hina terhadap orang yang suka bersih-bersih di dalam masjid. Padahal di hadapan Rasulullah SAW orang tersebut sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Rasul sampai mendoakan orang tersebut dengan melaksanakan sholat jenazah. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, jika kita sudah menganggap jasa orang lain dianggapnya kecil, dianggapnya rendah, sudah barang tentu tidak akan terjaganya silaturahmi, tidak akan mempereratnya silaturahmi. Karena apa? Karena kita sudah merendahkan terhadap jasa orang lain. Bahkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap kufur terhadap nikmatnya ketika kita menganggap rendah terhadap jasa orang lain? Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjelas, wa itadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Bagaimana tidak dikatakan nikmat ketika kita mendapatkan pertolongan dari seseorang dalam saat kita perlu bantuan dari orang yang lain? Bahkan di dalam salah satu contohnya lagi, masjid ini tidak akan bisa terwujud tanpa ada jasa orang yang lain, sekalipun jasanya dianggap rendah oleh kita. Maka dengan itu kita tidak boleh melupakan, menganggap rendah terhadap jasa orang lain, sekecil apapun jasa tersebut. Kita harus tetap memberikan penghargaan dan kita harus tetap menjaga, menjalin silaturahmi. Jangan sampai ketika kita mewujudkan satu bangunan, selesai mewujudkan satu bangunan, ternyata silaturahminya tidak terpelihara, akibatnya satu sama lain saling menunjukkan jasanya paling besar atau saya yang paling berjasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah orang yang berada di bawahmu, janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu. Fa innahu azzaru an la tajdaru nikmatallah. Sesungguhnya hal itu akan lebih baik agar kalian
tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Lalu yang kedua, agar silaturahmi kita terus terpelihara, terus bersambung, terus dipererat, yaitu kita harus bisa melupakan jasa diri kita sendiri walaupun jasanya besar. Sungguh orang yang suka pamer terhadap jasanya akan lahir sifat takabur, sifat sombong di dalam dirinya. Sedangkan sifat sombong, sifat takabur akan menjauhkan dirinya dari surga Allah subhanahu wa ta'ala dan akan memutuskan tali silaturahmi. Tidak sedikit akibat ketakaburan, akibat kesombongan, silaturahmi jadi berantakan, silaturahmi jadi pecah akibat sombong terhadap kekayaan atau sombong terhadap jabatan, sombong terhadap harta dan yang lainnya. Banyak Allah memberikan contoh-contoh di dalam Al-Quran melalui kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana Fir'aun diberi kekuasaan, diberi jabatan, diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi semua itu digunakan hanya untuk melawan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqi yahtadizulun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Lalu yang ketiga, harus bisa melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebab tidak ada orang yang tidak punya salah, dan yang paling baik adalah orang yang suka memaafkan terhadap kesalahan orang lain, menumbuhkan sikap rendah hati. Sedangkan sikap rendah hati dan tawadu akan mengundang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat memaafkan mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan, apalagi jika kita merasa diri kita benar. Ini paling sulit untuk memberikan maaf kepada orang lain, apalagi orang tersebut dianggap rendah oleh kita, dianggap lebih bawah dari kita. Kadangkala sulit, seperti pemimpin memberikan maaf terhadap anak buahnya atau kepada bawahannya. Ini sangat sulit. Karena apa? Mempunyai sifat egois. Ini paling sulit untuk memberikan maaf kepada orang lain sekalipun diri kita ini benar, apalagi jika kita memiliki salah, apalagi kita harus meminta maaf kepada orang yang berada di bawah kita. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilul lazi ida qata'at rahimuhu wassalahu. Silaturahmi itu bukan saling balas kebaikan, tetapi silaturahmi itu menyambungkan kepada orang yang sudah memutuskan silaturahmi.
Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, supaya silaturahmi tetap terjaga, maka ada sebuah ungkapan, jika kita mendapatkan amanah kebaikan yang harus disampaikan kepada seseorang, maka kita harus sekuat tenaga segera sampaikan amanah tersebut. Tetapi sebaliknya, jika ada kejelekan, kita harus berusaha menahan sekuat tenaga, jangan sampai disampaikan kepada orang tersebut. Karena apa? Jika yang ini dilakukan, maka jangan harap silaturahmi bisa terpelihara. Nanti akan ada sifat adu domba. Karena sifat adu domba yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, karena pekerjaannya orang-orang munafik itu sukanya mengadu domba, memecah belah umat. Supaya apa? Supaya silaturahminya bisa pecah, supaya silaturahminya bisa bercerai-berai. Maka jika silaturahmi sudah tidak terpelihara, ini akan mudah untuk dipecah belahkannya, akan mudah untuk dipetak-petakannya. Maka dengan itu, jika kita tidak bisa mensikapi, menghadapi, apalagi di zaman sekarang, dengar bermunculannya paham-paham yang jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ini akan memecahkan silaturahmi umat Islam. Lalu yang terakhir, kita harus sering mengakui terhadap kesalahan diri, tegasnya muhasabah atau introspeksi diri, tidak nunggu untuk ditegur orang lain, tidak nunggu untuk diberi saran orang lain. Maka dengan itu, ketika kita ada yang menegur, sekalipun yang menegur itu anak kecil, kita harus berani membuka diri dengan sikap rendah hati. Oh, ternyata apa yang saya lakukan ternyata salah. Kenapa demikian? Sampai anak kecil pun menegur kepada kita. Bahkan kita harus bersyukur. Ketika kita berada di jalan yang salah, lalu ada orang yang menegur, yang memberikan jalan yang lurus, kita harus betul-betul menerima. Sekalipun datangnya dari seorang, kalau istilah Sunda, dari budak angon. Karena yang namanya ilmu, kita jangan memandang dari pakaian, kita jangan memandang dari jabatan, kita jangan memandang dari harta. Sekalipun datangnya dari seorang pengembala kambing, pengembala kerbau, kalau memang dasarnya Quran Sunnah, kenapa tidak? Sekalipun itu berat, ketika kita ditegur, diluruskan, diberitahu oleh orang yang berada di bawah kita, tetapi demi kebaikan, kenapa tidak kita ikuti? Disinilah akan terjalin terus silaturahmi, akan terjalin eratnya silaturahmi jika kita bisa terpelihara dari keempat yang tadi. Tetapi dari empat perkara yang tadi, ada saja salah satu yang kita tidak terima, jangan harap silaturahmi bisa terjaga. Apalagi di antara kita sudah saling merendahkan, sudah saling menghina, maka jangan harap kita akan rukun dengan tetangga, kita akan terus terjalin hubungan dengan tetangga, silaturahmi dengan tetangga. Jangan harap. Karena apa? Karena tadi di antara kita sudah saling merendahkan. Maka dengan itu, agar silaturahmi tetap terjaga, sekecil apapun jasa orang lain, tetap kita harus memberikan penghargaan. Karena hakikatnya
bantuan dari seseorang itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tersebut, apalagi terhadap orang yang dianggap jasanya lebih besar. Dalam artian bukan harus kita membeda-bedakan cara memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, lingkungan kita, dan kepada siapapun. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, barangkali itu yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.